Meskipun bentuknya kelihatan meragukan, ambergris ini bisa dihargai sangat-sangat mahal, bahkan bisa menyentuh angka miliaran. Kalian bakal kaget gak sih guys? Pas kalian main ke pantai, justru ngeliat legomen raksasa warna kuning. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak guys buat kalian semua yang udah klik video kali ini. In today's video, Marinasi balik lagi guys untuk ngebawain kalian sebuah fakta pusing dan serundeng, yaitu penemuan unik di lautan. Mulai dari bebek karet yang tiba-tiba muncul, manusia Lego raksasa yang ada di beberapa pantai dunia, dan masih banyak lagi fakta-fakta yang harus kalian tonton sampai selesai. So, if you guys ready, siapin alat selamnya, and let's dive in! Oke guys, yang pertama kita akan ngebahas tengkorak memanjang di gua bawah laut, Meksiko. Kerangka tengkorak yang ditemukan ini diyakini adalah milik seorang wanita Paleo-Indian berusia 30 tahun, diberi nama sebagai Chan Hol III. Para ilmuwan mengatakan bahwa tengkorak ini berasal dari populasi Paleo-Indian yang memiliki bentuk berbeda meskipun berasal dari periode yang sama guys. Jadi menurut peneliti setidaknya ada dua populasi Paleo-Indian yang memiliki morfologi berbeda. Nah guys, buat kalian yang belum tahu, Paleo-Indian itu merupakan orang-orang yang pertama sampai dan menempati Amerika. Para ilmuwan mempercayai bahwa mereka melintasi Asia dan Amerika Utara hingga akhirnya berimigrasi ke Amerika Selatan 12.000 tahun yang lalu guys. Pusing dan serundeng. Dari analisis struktural yang didapatkan, Chan Hol III ini diketahui memiliki kepala yang bundar dengan tulang pipi yang lebar dan kening rata. Tengkorak yang ditemukan ini mirip dengan 3 tengkorak lainnya di Gua Tulum guys. Peneliti memperkirakan tengkorak ini usianya 9.900 tahun atau lebih. Pusing dan serundeng. Penemuan ini menjadi cikal bakal baru yang menandakan bahwa pemukiman awal Amerika ternyata lebih rumit dan bermula ribuan tahun sebelumnya dari apa yang sudah diyakini guys. Surat cinta dari Perang Dunia Kedua. Seorang wanita yang bernama Kathleen Chaney merasa terkejut karena menemukan setumpuk surat cinta yang diyakini berasal dari Perang Dunia Kedua. Usut punya usut, ternyata setumpuk surat cinta pada Perang Dunia Kedua ini ditulis oleh seorang perempuan di New Jersey untuk kekasihnya yang hanyut di kala super badai Sandy. Nah guys, buat kalian yang nggak tahu, badai Sandy itu semacam badai dengan terpaan angin kencang disertai dengan hujan dan kabut yang pekat. Surat-surat ini merangkum hidup dari Dorothy Fallon dan juga Lynn Farham kekasihnya dari tahun 1942 sampai 1948. Intinya surat ini berisikan ungkapan rasa cinta mereka sampai menjelang pernikahan di tahun 1948 guys. Namun sayangnya surat-surat ini diyakini hanyut di daerah Rumson, masuk ke sungai dan sampailah di pantai Sandy Hook Bay. Si Kathleen Chaney ini berusaha guys untuk mengembalikan surat tersebut kepada pemiliknya. Namun sayangnya dia hanya berhasil mengembalikannya sampai ke sepupunya aja. Oke guys, sekarang kita lanjut ke penemuan yang ketiga, yaitu manusia Lego raksasa di beberapa pantai dunia. Kalian bakal kaget gak sih guys? Pas kalian main ke pantai, justru ngeliat legomen raksasa warna kuning dengan baju bertuliskan "No real than you are". Jadi kemunculan legomen ini ada di beberapa pantai guys, misalnya di Jepang, Florida, California, dan juga Belanda. Kemunculan dari legomen ini sempat menggemparkan warga sekitar. Ya iyalah, pas lagi main, tiba-tiba ketemunya sama legomen.
Legoman kuning ini namanya adalah Ego Leonard. Ego Leonard, yang merupakan karya dari Dutch guerrilla artist and 2011 Sarasota Chalk Festival. Jadi emang ternyata ini udah skenario mereka guys untuk Legoman raksasanya. Guys, kasih tahu aku kalau misalnya kalian lagi ke pantai dan nemu Legoman kayak gini, kalian bakalan kaget atau ngajakin foto. Coba kasih paham di kolom komentar dan kita lanjut ke penemuan yang keempat. Selanjutnya ada whale vomit atau muntah paus guys. Kalau misalnya kalian perhatiin gambar ini, mungkin yang terlintas adalah karang ataupun pecahan batu biasa. Tapi sebenarnya ini adalah ambergris ataupun muntah paus. Meskipun bentuknya kelihatan meragukan, ambergris ini bisa dihargai sangat-sangat mahal, bahkan bisa menyentuh angka miliaran dan lebih berharga daripada emas. Bahkan di tahun 2021 kemarin, seorang wanita Thailand berhasil menemukan ambergris dan harganya itu ditaksir mencapai 3,7 miliar. Pusing dengan serundeng. Benda ini memang berasal dari paus sperma berkelamin jantan yang diproduksi setelah dia memakan cumi raksasa berparuh besar. Hal ini mengisi perut paus dan juga melukainya guys. Nah, dikatakan bahwa si paus sperma ini mengeluarkan zat lemak untuk mengelilingi paru tersebut supaya tidak terus menyakiti bagian dalam pencernaannya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya dikit, ekskresi tinja guys. Tapi ambergris ini disebut juga sebagai harta karun laut karena emang jarang sekali ditemukan, dan ternyata berdasarkan hasil penelitian, ambergris diketahui dapat menghilangkan sakit kepala, pilek, epilepsi, dan penyakit lainnya. Pusing dengan serundeng. Kalau misalnya kalian nemu ambergris, kalian bakal jual dan duitnya bakalan buat apa? Coba kasih paham di kolom komentar dan kita lanjut ke fakta yang terakhir, yang kelima guys. Meskipun aku taruh di yang terakhir, tapi ini juga nggak kalah pusing dengan serundeng guys. Bayangin aja ketika kalian ada di laut dan malah nemu ribuan bebek karet secara random. Hal ini benar-benar terjadi di Pulau Shemaya, Jepang guys, di mana adanya kejadian tersebut menggegerkan warga Jepang pada masa itu. Bahkan mungkin dunia ya guys. Ternyata bebek-bebek karet ini berasal dari tumpahan kapal kontainer Evergreen Ever Laurel yang berangkat dari Hong Kong ke Washington pada awal bulan Januari 1992. Diketahui bahwa kapal tersebut membawa kiriman mainan mandi anak-anak dari plastik yang diproduksi di Cina untuk perusahaan mainan Jepang The First Years Inc. 4 hari kemudian pada 10 Januari 1992, sayangnya kapal tersebut menghadapi badai di Pasifik Utara guys. Dikala itu mereka menghadapi angin topan dan juga badai setinggi 36 kaki yang menghujam kapal mereka hingga tenggelam. Setidaknya ada satu kontainer meledak, menumpahkan beberapa lusin kotak karton yang berisi sekitar 29.000 mainan ke lautan. Meskipun kejadiannya ada di tengah laut, namun arus dari lautan ini berhasil membawa bebek-bebek tersebut mendekati daratan. Kebetulan di saat itu, ada 2 peneliti yang sedang melakukan penelitian arus laut. Mereka mengatakan sangat terbantu dengan adanya bebek-bebek tadi, karena bisa memetakan arus di lautan. Wah, jadi kita bisa bilang guys, meskipun di balik musibah, ada juga hikmahnya, jadi bisa membantu peneliti dan bermanfaat bagi dunia pelayaran. Pusing dengan serundeng. Sampai beberapa tahun berikutnya, mainan-mainan tersebut ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, dari pulau Skotlandia, Australia Timur, hingga Tacoma. Selain itu juga ditemukan di pantai Hawaii dan Jepang guys.
Wah guys, gak kerasa kita udah bahas 5 penemuan gila di lautan. Gimana menurut kalian tentang bahasan video hari ini? Mana yang paling gila menurut kalian dari kelima yang udah kita bahas? Sebenarnya menurut aku yang cukup mengagetkan itu tadi awalnya Lego Man raksasa sih ya guys. Tapi karena tahu itu adalah sebuah skema dan emang ada yang bikin, jadi buat aku oke lah, itu normal. Tapi yang cukup sedih dan agak kontradiksi buat aku adalah yang terakhir, yaitu penemuan bebek karet, dimana itu awalnya musibah tapi akhirnya juga jadi keuntungan buat dunia pelayaran karena akhirnya bisa membantu peneliti untuk memetakan arus laut. Kalau kalian gimana? Coba kasih paham di kolom komentar. Makasih banyak guys buat kalian yang udah nonton, and jangan lupa para si geng support Marinasi. Caranya gampang banget dengan klik like, comment, share, dan subscribe. And yep, that is all for today's video. This is Marinasi, and I'll see you in the next video. Bye bye. Alla var fest, full fest.